Penerapan design thinking untuk memecahkan wicked problem di dunia pendidikan. Pengertian wicked problem. Buchanan, 1992, mendefinisikan wicked problem sebagai masalah yang sangat sulit dipahami karena melibatkan elemen-elemen yang sangat berbeda dan memiliki konflik dalam penyelesaian. Masalah ini seringkali berhubungan dengan kepentingan dan perspektif yang beragam, yang membuatnya lebih kompleks. Karakteristik wicked problem. Menurut Rethel Weber, 1973, karakteristik dari wicked problem adalah tidak mudah didefinisikan, tidak ada aturan pasti, kapan atau apakah permasalahan tersebut sudah terpecahkan. Tidak ada solusi benar salah, yang ada hanya solusi yang berhasil atau tidak berhasil. Ada beberapa tahapan penyelesaian wicked problem dengan menggunakan metode Design for Change, D4C. Yang pertama adalah feel atau rasakan. Yang kedua adalah imagine atau bayangkan. Yang ketiga adalah do atau lakukan. Dan yang terakhir adalah share atau bagikan. Berikut merupakan contoh penyelesaian wicked problem di dunia pendidikan dengan menggunakan tahapan metodologi Design for Change atau D4C. Yang pertama adalah feel atau rasakan. Pada fase ini, perancang melakukan eksplorasi hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya lingkungan pendidikan, lalu menemukan hal yang dirasa salah dan mengganggu. Adapun temuan deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut. Ada seorang siswa berinisial CW yang merupakan siswa berkebutuhan khusus mengalami perundungan verbal dan fisik dari 6 teman sekelasnya di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Perundungan ini telah terjadi secara berkali-kali selama 3 tahun. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian karena tidak ada tindak lanjut dari sekolah meskipun telah melaporkannya berkali-kali. Lebih parahnya, pihak sekolah meminta korban untuk mencabut laporannya dengan menjanjikan uang damai sebesar Rp500.000 serta menyebutnya sebagai hama yang telah mencemarkan nama baik sekolah. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu imagine atau bayangkan. Pada tahap ini, perancang membayangkan kondisi ideal yang diharapkan serta mengideasikan solusi-solusi atas permasalahan tersebut. Berikut adalah aspek-aspek yang ditemukan dari tahapan ini. Yang pertama adalah kondisi ideal yang diharapkan, yaitu guru seharusnya langsung melakukan tindak lanjut dan tidak mengabaikan laporan perundungan dari korban sejak pertama kali. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dengan kedua pihak yang berkaitan agar mendapatkan informasi valid tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Aspek-aspek yang ditemukan selanjutnya pada tahap ini adalah mengideasikan solusi-solusi. Temuan yang pertama adalah insight atau akar permasalahan yang ditemukan, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran pihak sekolah mengenai cara pencegahan dan penanganan kasus perundungan yang menyebabkan lemahnya sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang diberlakukan di sekolah. Temuan yang kedua adalah rumusan tujuan perancangan, yaitu bagaimana kita bisa mengedukasi warga sekolah agar dapat meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan tanggung jawab untuk menangani kasus perundungan secara profesional tanpa melibatkan praktik yang mencederai hak siswa? Bagaimana kita bisa menciptakan sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus? Aspek yang ditemukan selanjutnya pada tahap ini adalah temuan solusi-solusi. Solusi-solusi yang ditemukan adalah sebagai berikut. Merancang program pelatihan untuk seluruh warga sekolah yang bertemakan anti perundungan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan simulasi kasus dengan mengundang narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Mengadakan kampanye sekolah bebas perundungan dengan melibatkan siswa untuk membuat produk digital maupun fisik yang berisi slogan anti perundungan. Berkolaborasi dengan orang tua dan elemen-elemen masyarakat dalam membentuk satgas yang memiliki pedoman dan kewenangan dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Membangun budaya sekolah yang aman, nyaman dan berpihak pada peserta didik. Kemudian tahapan selanjutnya adalah do atau lakukan. Pada tahap ini, perancang menerapkan solusi-solusi yang diciptakan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun bentuk pengimplementasian dari solusi-solusi yang telah dirancang yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu dengan menyelenggarakan seminar anti perundungan yang dihadiri oleh seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, staf, dan tenaga kependidikan lainnya dengan mengundang narasumber yang kompeten. Yang kedua yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti perundungan pada kurikulum sekolah atau mata pelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi ajakan untuk menghindari perundungan. Yang ketiga yaitu, pihak sekolah segera membentuk Satgas Anti Perundungan yang beranggotakan kepala sekolah, Wakasek, BK, wali murid, dan guru-guru yang memiliki pemahaman memadai tentang bahaya dan cara menyikapi perundungan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah share atau bagikan. Pada tahap ini, perancang menyebarluaskan hasil rancangan mereka kepada lingkup masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan inspirasi kepada pihak-pihak yang ada di lingkungan pendidikan tentang cara memecahkan wicked problem jenis tersebut. Adapun bentuknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan membagikan kegiatan-kegiatan seperti workshop mengenai pencegahan dan penanganan kasus perundungan di sekolah ke sosial media dan website sekolah agar dapat menginspirasi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu dengan menugaskan peserta didik untuk mengunggah poster yang berisi gerakan anti perundungan ke sosial media. Kemudian, produk yang dihasilkan siswa juga ditunjukkan pada saat penyelenggaraan gelar karya sebagai bentuk kampanye anti perundungan. Adapun bentuk-bentuk pengimplementasian solusi dapat dilihat pada gambar-gambar atau foto yang terdapat pada video ini. Di sini terdapat gambar poster dalam bentuk fisik dan digital yang dibuat peserta didik untuk mengkampanyekan anti perundungan di sekolah. Di sini terdapat pula beberapa gambar atau foto seperti foto kegiatan program pelatihan penanganan dan pencegahan anti perundungan yang dihadiri oleh pihak sekolah, guru, maupun peserta didik dan foto kegiatan anti perundungan lainnya di sekolah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.